yang belum melakukan paparan bisa sekarang bisa mengawali. Ya, ini Jin Kabarek sudah sudah ya Kabarek ya, Ya, sudah Prof. sudah presentasi. Teman-teman yang lain siapa lagi, beberapa nama kemarin itu, beberapa nama yang saya minta presentasi. Nah, ini yang belum itu Ibu Wiwin ya. Hadir, Prof. Sudah ya. Sambil ini tunggu lengkap dulu, bukan lengkap, tunggu sebagian besar hadir dulu baru kita mulai. Saya awali dengan tugas yang sudah saudara-saudara sampaikan kepada saya. Lalu ada yang mengirim tugas itu, nama-nama yang masuk, saya ini antara lain ini, siapa ini? Waldaves. Ada ya Waldaves? Kenal ya Waldaves? Ada. Masuk di kelas ini ya. Ada, Prof. Boleh. Yes. Tapi kuliah-kuliahku saya belum tahu namanya, belum ketemu orangnya. Belum pernah hadir mungkin, Prof. Ya, sekarang ada nggak dia sudah kirim tugas? Waldaves lalu Muhammad Noh, ada nggak? Muhammad Nuh itu ini Pak dosen, Bapak. Admin, Itu adminnya, Prof. ya Izin Prof, itu. saya admin Prof. Oh sorry. Eh, Ternyata admin ya. Tidak apa-apa. Sekarang yang muncul di layar ini loh yang saya Mas Mas siapa ini? Ini yang Oppo CPH. Oppo CPH. Kemarin sudah ya, Oppo. Oh, Oppo sudah menyampaikan presentasinya. Belum jawab Oppo ini. Ya, belum jawab. Kita sambil kemarin ini sudah kumpul tugas, Prof. siapa? Bimbing. Tapi kayaknya belum presentasi dia nih. Ya, Bimbing belum presentasi, Prof. Ya. Baik, kita mulai. Sekarang kita cermati apa yang sudah disiapkan tugas oleh Saudara Wiwin. Kita coba dengar sama. Silakan, ambil waktu. Baik, terima kasih waktunya, Prof. Saya akan presentasi tugas saya. Jadi, tugas yang pertama adalah jelaskan kayak kepemimpinan atasan saudara di lingkungan teman saudara bekerja. Eh, Pimpinan saya mempunyai gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana semua bawahannya memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Pemimpin saya juga adalah pemimpin yang bisa mendengarkan dan bisa bertukar pendapat jika ada masalah. Pemimpin saya mendorong partisipasi aktif dari bawahan, setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Selain itu terbuka terhadap kritik dan saran. Setiap keputusan yang diambil biasanya merupakan hasil musyawarah bersama, bukan keputusan sepihak. Itu yang jawaban pertama. Eh, Selain itu, pemimpin saya cenderung membangun komunikasi yang baik dengan anggota tim, menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Dalam pekerjaan, mengedepankan kerjasama, keterbukaan, dan partisipasi dalam memimpin. Gaya ini sangat efektif dalam membangun tim yang solid, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun, penerapannya selalu disesuaikan dengan situasi agar tetap efisien dan tepat sasaran. Tugas kedua, bagaimana saudara menilai pemimpin saudara dalam mengatasi masalah konflik dalam internal organisasi? Jawaban saya menilai pemimpin saya cukup efektif dalam mengatasi masalah atau konflik internal organisasi.
Beliau cenderung bersikap tenang dan objektif ketika menghadapi perbedaan pendapat, serta berusaha mendengarkan semua pihak yang terlibat sebelum mengambil keputusan. Pendekatannya digunakan lebih mengutamakan musyawarah dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak sehingga konflik tidak berlarut-larut. Izin, Prof. Apa sudah? Sudah, Prof. Karakter pemimpin yang demokratik lebih dominan ya dari institusi atau lembaga uh, yang saudara uh, hadapi dalam lingkungan kerja. Paparan-paparan dari waktu ke waktu sejak kuliah-kuliah kemarin itu saya mendapatkan gambaran yang sama. Jadi karena saya kemarin bilang ya di dalam dinamika organisasi dengan perkembangan daripada apa namanya lembaga-lembaga ya ya yang kita ketahui lembaga-lembaga pelayanan publik sudah mengalami perubahan paradigma yang sangat signifikan. Orientasi daripada lembaga pemerintah atau lembaga publik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini poin ya. Kalau orientasinya sudah berubah lebih memberi keutamaan ya kepada kepentingan masyarakat ya dalam teori administrasi publik mata kuliah yang lain yang saya ngajar itu ya menunjukkan bahwa jika nah ini terjadi jika negara, pemerintah, instansi-instansi publik masih bertahan dengan gaya kepemimpinan yang lama yang sifatnya adalah top down, petunjuk, komando, perintah ya. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika yang berkembang dalam perubahan paradigma layanan publik. Paradigma layanan publik yang berubah sekarang itu adalah rakyat, masyarakat menjadi domain utama. Sehingga ya, harus banyak perubahan. Ya, harus banyak merubah di dalam performa ya, kepemimpinan organisasi. Salah satu yang saya bicara ini adalah kepemimpinan dari sebuah organisasi. Maka perubahan-perubahan itu lebih banyak atau memberi fokus perhatian pada hal-hal yang dihadapi oleh publik. Ya, pertama, misalnya, ya kita lihat aspirasi daripada masyarakat, ya, tuntutan, hak, choice atau pilihan-pilihan yang mereka harapkan atau yang mereka tuntut, ya, ya layanan publik harus memperhatikan bahkan mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Sehingga kalau itu kita ikuti harus ada perubahan dari struktur organisasinya, dari tupoksinya, dari disposisi atau cara pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah ya di lembaga tersebut, termasuk merubah juga pola-pola kepemimpinan atau pendekatan daripada pemimpin-pemimpin sebuah organisasi harus berubah ya sehingga saya sependapat atau melihat bahwa rata-rata organisasi pemerintah di mana saudara berkecimpung ya pimpinan-pimpinan lembaga, instansi, OPD, badan, kantor, ya, dinas sudah harus bisa menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Secara institusi, gaya kepemimpinan pun harus mulai berubah. Ya, ya. Tadi saya bilang perubahan itu ya adalah salah satunya adalah uh, uh, menyederhanakan struktur, pendekatan lebih persuasi, lebih mengutamakan apa yang diharapkan oleh publik, termasuk juga itu yang saya katakan termasuk juga apa namanya berubah dalam mindset seorang pemimpin ya dia menjadi pemimpin bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi tapi organisasi itu bekerja atau digerakkan
untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, yaitu citizen, warga negara, rakyat, citizen, satisfaction, kepuasan masyarakat. Ya. Nah, kalau tujuan ke sana, maka kepemimpinan harus banyak berubah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wiwin tadi bahwa cara-cara menyelesaikan konflik, ya, cara-cara memecahkan masalah di dalam internal sebuah organisasi itu meletakkan prinsip demokratik nomor satu. Cara-cara untuk menjalankan organisasi lebih memberikan perhatian terhadap ya pendapat, ya gagasan atau konsep, usulan atau saran dari bawahan, dari lintas ya organisasi, ya lintas struktur. Nah, kemudian yang juga poin yang kita ambil kalau dalam teori administrasi publik ya, yang juga harus kita garis bawahi bahwa gaya kepemimpinan yang juga diletakkan pada seorang pemimpin organisasi pelayanan publik, organisasi pemerintah daerah, ya mengutamakan atau mengedepankan apa yang diistilahkan dalam teori implementasi kebijakan publik menurut Edward Junior III. Dia mengatakan bahwa ya disposisi salah satu yang harus menjadi karakter ciri khas kepemimpinan. Tadi ada ruang kebebasan berpendapat, ruang untuk ini, tapi ada hal yang juga menjadi perhatian kita, disposisi. Anike, disposisi itu apa, Anike? Dalam konteks layanan publik, disposisi itu apa? Halo, Anike Ikinia. Disposisi dalam pelayanan publik. Apa? Atau itlai. Janus logo. Silakan saya tanya aja. Ya, itlai dulu. Disposisi. Ya. Disposisi itu adalah izin ya, menjawab. boleh. Disposisi pendapat seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Ya, disposisi itu sikap, performa, pendekatan, sentuhan-sentuhan, kinerja, ya, lalu pola-pola interaksi. Ya. Dalam teori yang saya baru katakan ini, silakan. Ikinia, silakan kalau mau tambahkan. Iya, Prof. Di sini ini pengaruh jaringan, Prof. Jaringan. Kamu di mana ini? Di Wamena, Prof. Di Wamena, tapi mungkin agak ke pinggir ya? Iya, di pinggiran kota. Ya, pasti kendala dengan sinyal, ya. Tidak apa-apa, terputus-putus. Jadi, performance, ya. Tata cara di dalam melayani, dalam pendekatan, dalam bertutur kata, dalam menyampaikan sesuatu yang harus berubah. Zaman dulu, zaman paradigma itu masih sentralistik. Ya. Dulu istilahnya PNS, ASN. Layanan publik dari para ASN, ya, jauh beda. Mendapat atau karena posisi sebagai aparatur yang di dalam struktur layanannya itu mereka sangat struktural, top down, sangat struktural, paradigma yang lebih mengutamakan kepentingan otoritas yang punya kuasa. Ya. Zaman Orde Baru, zaman sebelum reformasi, kinerja aparatur lebih berorientasi kepada kepuasan atasannya.
lebih ke sana, ya. Pola-pola kepemimpinan juga lebih bersifat impresif, ya, lebih memberikan penekanan-penekanan kepada bawahan. Nah, setelah reformasi, pola ini berubah, yaitu salah satu yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Wiwin, lebih demokratik, menghargai pendapat daripada bawahannya, dan itu menjadi nilai yang sangat tinggi karena ya apa yang disampaikan oleh anggota-anggota di dalam atau staf di dalam sebuah organisasi, ya mereka itu banyak berinteraksi dengan masyarakat, banyak turun lapangan, banyak melakukan kegiatan-kegiatan outdoor, program-program dengan masyarakat dan seterusnya, sehingga kalau mereka menyampaikan pendapat, ide-ide atau gagasan, pemimpin tadi sudah disampaikan harus bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Karena bawahan menyampaikan sesuatu berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang di lapangan, berdasarkan apa yang mereka temukan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kita sependapat, semua yang kemarin sudah paparan itu harus berubah dengan pendekatan demokratik dan memberi penghargaan yang sangat tinggi kepada pandangan-pandangan dari para staf bawahan, karena mereka adalah representasi keterwakilan dari suara masyarakat. Ya. Nah, kalau ada, itu seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, atau yang barusan demo besar-besaran di Kalimantan Timur, ya, di Samarinda, atau masih ada 1-2 daerah yang masih menunjukkan kekuasaan, menonjolkan kekuasaan. Kalau itu yang dipertahankan sekarang sudah tidak laku itu, ya nggak laku. Kalau ditonjolkan adalah kekuasaan, kalau ditonjol adalah harta kekayaan, kalau yang ditonjol kemewahan dan hal-hal yang tidak matching dengan kepentingan rakyat, sekarang nggak laku. Gubernur Kaltim kalau begini terus, ya akan tidak lama jabatannya. Rakyat mempunyai hak untuk mengambil kembali hak suara yang mereka sudah berikan, ditarik lagi karena ternyata tidak sesuai dengan harapan, ya, rakyat. Dulu janjinya kalau saya terpilih menjadi gubernur maka semuanya gratis, itu yang diomongkan. Ya. Mahasiswa itu marah karena salah satunya adalah biaya pendidikan mulai SD sampai atas itu gratis. Apa istilahnya? Gratis pol. Gratis pol. Bayangkan, ya, puluhan ribu siswa, peserta didik, mahasiswa yang belajar di berbagai wilayah dengan biaya dari pemerintah provinsi, lalu dikatakan akan bisa mengatasi biaya pendidikan para siswa mahasiswa itu, apa mungkin terrealisasi? Ya. Buktinya, ya, setelah diomongkan, ya, dalam perjalanan, beliau kan swasta, setelah masuk di birokrasi, oh ternyata tidak seperti pimpinan di perusahaan. Ya. Boleh dia gulirkan. Kalau saya jadi gubernur akan beasiswa akan gratis pol. Ya. S1 sampai selesai gratis, S2 sampai selesai gratis. Itu dalam persepsi sebelumnya dia bergerak di dunia swasta, di perusahaan. Ketika masuk di birokrasi, apa yang dihadapi? Di birokrasi apa yang dihadapi? Seorang pemimpin ketika berkampanye segala macam, tetapi ketika masuk di birokrasi, ya tidak semudah seperti yang dibicarakan, disampaikan dalam kampanye. Tidak mudah. Kenapa? Dalam birokrasi ada struktur, ada aturan-aturan, ada kewenangan-kewenangan. Omongannya bahwa gratis, ya diterjemahkan oleh struktur. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dia terjemahkan
Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, menerjemahkan. BPKAD, mereka terjemahkan. Punya hitung, ternyata nggak mampu. Tapi di panggung kampanye disampaikan gratis. Karena jualan itu kan jualan orang mau menang, ya wajar lah. Orang kalau ingin meraih kekuasaan tentu saja dalam politik itu disebut, ya, dalam politik, ya, untuk memperoleh posisi, jabatan, kedudukan, kemenangan dalam polisi itu, dalam politik itu dia boleh, ya, melakukan atau menerapkan cara-cara yang menurut dia dapat, apa istilah dalam politik, yang menurut dia bisa mendapatkan political advantage, keuntungan politik, dapat jabatan, ya. Sebentar ya, sebentar. Sampai di mana tadi? Siapa yang ingat? Omongan saya terakhir sampai di mana? Perubahan paradigma, gaya kepemimpinan. Tadi ya saya bilang bahwa ketika di panggung politik dia menyampaikan janji-janji yang muluk-muluk, saat masuk di dalam birokrasi. Dalam birokrasi itu apa? Banyak hal yang harus dipatuhi. Pertama, dalam struktur birokrasi ada apa namanya? Di dalam menjalankan tugas atau program kita kenal dengan memahami dulu tugas pokok dan fungsi. Dalam struktur kepala dinas, di bawahnya sekretarisnya, lalu kabit-kabitnya, lalu kasup-kasupnya. Sudah ada rentang kendali, sudah ada semua itu. Ya. Kalau bupati itu bilang akan gratiskan SPP untuk sekolah-sekolah dasar menengah, yang hitung itu Kepala Dinas Pendidikan, BKAD, Bapenda, mereka hitung, ya. Ketemu nggak ini? Oh ternyata enggak. Ya.
karena belum pengalaman di birokrasi. Ketika kampanye asal ngomong begitu aja, yang penting dipilih. Ketika masuk, menemukan banyak regulasi, ya, banyak aturan. Mengeluarkan dana untuk beasiswa yang tadi didengung-dengungkan. Ada prosedur, ya, ada pengawasan, ya, ada pengawasan, ya, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban, ya. Jadi tidak mudah di drop sekian ratus miliar. Angka itu kan bukan sekedar bergulir, angka itu sudah melewati fase-fase yang punya aturan semua. Aturan itu kan berarti mengawal perjalanan daripada program ini. Ya. Aturan-aturan mengawal daripada program ini. Itu yang saya katakan bahwa perubahan paradigma kepemimpinan dengan memberi orientasi keutamaan pada kepentingan masyarakat, ya, yang harus dilihat bahwa, ya, di dalam internal kelembagaan juga harus dipahami betul bagaimana menyampaikan, bagaimana melimpahkan kewenangan, bagaimana memahami otoritas daripada substruktur daripada organisasi, ya. Kalau misalnya beasiswa itu ternyata di Kalimantan Timur ternyata kan tidak sesuai dengan harapan, karena memang banyak aturan yang harus dilewati, ya. Ternyata nggak gampang, ya. Nggak gampang, ya. Banyak aturan, ya. Dulu Joko Widodo presiden kita pada saat periode pertama menjelang selesai periode pertama, beliau kan memang juga dari swasta, ya, pengusaha. Ketika masuk birokrasi sama, ya, saya ingin memangkas aturan-aturan yang menyebabkan lambannya, ya, proses perizinan, lambannya investasi yang masuk, ya, untuk pembangunan, untuk akselerasi sejumlah sektor, ya, pembangunan. Saya akan memangkas. Ya. Ketika langkah ini mau dilakukan, ternyata, ya, ternyata juga nggak gampang, ya. Oleh karena, ya, kendala-kendala aturan yang saling berkaitan, ya. Ya. Banyak aturan yang saling berkaitan. Apa mungkin? Tidak mungkin, ya. Sehingga pada satu saat Presiden Jokowi memahami memang tidak mudah, karena sebuah kebijakan itu pasti akan kait-mengkait, punya rangkaian, tidak bisa diputus begitu saja. Kalau diputus begitu saja, terganggu pada anggaran, terganggu pada program-program yang lain, terganggu juga pada yang menjalankan tugas, ya. Itu harus merubah paradigma, memahami betul pilihan rakyat, tuntutan publik, dan lalu dilakukan pendalaman. Apa konsep besar yang bisa diberikan untuk masyarakat? Jangan berkoar dulu, setelah masuk bingung, malah petaka itu, ya. Berkoar setelah masuk, oh ternyata ini tidak bisa, ini tidak bisa, ya. Lalu Jokowi juga, saya sudah melihat ini sulit, ya, punya gagasan ada satu konsep omnibus law. Omnibus law itu menyederhanakan proses birokrasi, menyederhanakan rangkaian keputusan, kebijakan, aturan-aturan dalam satu keranjang besar yang terurai secara ringkas, simple, ya, dan mengcover, mengatasi semua persoalan yang terkait dengan investasi, dengan tenaga kerja, dengan produksi, dan seterusnya. Tapi sama, tidak gampang, ya. Tidak gampang, ya. Nah, ada poin yang perlu kita perhatikan di dalam karakter kepemimpinan, memahami betul, ya. Boleh, ya, tadi elegan, yang liberal, kemudian yang mendekat,
lalu menghargai pendapat daripada anggota atau stafnya. Saya bilang tadi karena ya di lapangan ya staf atau bawahan itu yang lebih banyak berinteraksi dengan rakyat, sehingga masukan-masukan mereka harus dihargai, ya harus dihargai, ya dan memahami bahwa mereka garda yang paling depan. Ya. Itu yang saya tadi sudah singgung, ya, menjawab pertanyaan siapa tadi, ya Iki Nia ya, bahwa harus juga merubah, pemimpin juga harus merubah cara pandang di dalam mengatasi persoalan-persoalan publik, ya. Karena di dalam reformasi perspektif kepemimpinan turut serta mengalami reformasi atau perubahan dengan cara tadi yang sudah disampaikan Bu Wiwin dan teman-teman yang lain semua kemarin itu, kalau itu yang terus diintensifkan, diintenskan ya. Kalau itu terus dilakukan internalisasi, pendalaman, afirmasi, terus-menerus dilakukan. Ya. Layanan publik itu akan menjadi lebih lancar. Layanan publik akan cepat sampai ke tujuan. Harapan rakyat sesuai dengan pilihan mereka akan cepat terwujud. Layanan publik akan menghadapi banyak kemudahan-kemudahan, ya, ya. Bahkan saya bilang bisa gratis, ya. Nah, itu yang melekat kepada pola kepemimpinan dengan ciri-ciri yang tadi, yang kemarin saya katakan otoriter, tapi dalam hal-hal tertentu, ya bisa dilakukan. Pemimpin-pemimpin negara-negara, ya di Asia Timur itu Cina, Korea, yang ekstrim Korea Utara, Jepang, sedikit Taiwan, ya, tapi yang benar-benar ekstrim itu Cina, Korea Utara, sedikit Korea Selatan, ya, Jepang. Karakter kepemimpinan yang cenderung otoriter, ya, ya. Karena teori dalam komunisme, ya komunis, ya Cina itu kan paham komunisme itu sebagai basis kehidupan bernegara, ya dari termasuk Korea Utara. Dari pemahaman seperti ini, ya diterapkan dalam karakter kepemimpinan, ya, bahwa untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan rakyat, ya diperlukan ya kepemimpinan yang tegas, otoriter, dan kepemimpinan juga kadang-kadang tiran, yang kejam, ya supaya menyelamatkan penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan rakyat. Sudah tahu kalau di Cina itu korupsi itu nggak ada ampun, ya tembak mati. Di Korea Utara nggak ada ampun juga, ya dihabisi, ya nggak ada ampun, supaya ya pengelolaan negara itu bersih dan tujuan daripada pengelolaan negara itu adalah kembali untuk kepentingan rakyat. Ekstrimnya arah kebijakan semacam ini membuat kepemimpinan di wilayah negara-negara Asia Timur secara umum cenderung dalam paradigma yang otoriter. Ya. Tapi kita lihat ya, contoh Cina, tegas, otoriter, ekstrim, ya. Ada dampaknya positif, ya, karena kendali, pengawasan dan terobosan-terobosan yang digerakkan oleh negara itu berlangsung secara cepat, ya. Berlangsung secara meluas, ya. Pola ini spontan menggerakkan masyarakat untuk
lebih maju, ya, lebih banyak membuat terobosan, lebih banyak melakukan inovasi-inovasi untuk bisa menjadi lebih maju dan makmur negaranya. Cina sudah ke sana, ya. Apa-apa Cina sudah, ya karena mereka percaya bahwa negara ini kan struktur pemerintah ini kan sementara. Nanti semuanya struktur ini akan tidak ada. Yang ada itu adalah komunal, rakyat, masyarakat yang berkuasa. Ya, dalam menuju ke pencapaian komunisme, ya, maka struktur, ya, pemerintah, kekuasaan itu harus di-delete, ditiadakan. Komunis percaya itu, ya. Dan secara hasil dalam proses yang sesaat tercapai. Tetapi apakah tujuan utama dari komunisme itu bahwa struktur negara itu akan hilang? Tidak pernah akan terjadi. Itu kritik terhadap penerapan komunisme, ya. Yang saya bicara ini adalah pemimpin dengan karakter otoriter sebenarnya dipandang mempunyai target, ya, yang efektif untuk mengatasi hal-hal pembangunan, ternyata juga tidak bisa berjalan baik, ya. Nah, kemudian yang berikut yang juga saya memperhatikan dari presentasi-presentasi saudara, ya, perubahan-perubahan karakter kepemimpinan merespons dinamika masyarakat publik, ya. Seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan dalam bahasa yang lebih pemimpin yang visioner, yang punya pandangan jauh ke depan, yang mempunyai konsep-konsep atau gagasan yang jauh ke depan, ya. Misalnya apa? Ya. Bisakah di masa depan setelah mall pelayanan publik, ya, ya, penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi lebih efisien, ya, dengan mewujudkan electronic government, dengan mewujudkan pemerintah berbasis digitalisasi. Nah, yang kayak gini itu harus pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan, ya. Mempunyai skill, pengetahuan, network yang jauh ke depan untuk mewujudkan hal-hal yang berhubungan dengan layanan publik yang cepat memenuhi harapan daripada rakyat, ya. Jadi sesudah reformasi kita juga berharap ciri-ciri kepemimpinan berubah, ya. Tadi sudah disebut semua, tetapi juga yang mempunyai visi, pengetahuan, pandangan yang luas dan menguasai seluk-beluk daripada perkembangan ekonomi dan teknologi. Ya. Waktu zamannya Ridwan Kamil jadi wali kota, saya pas di Bandung kita lihat benar, ya, konsep inovasi dan visi pemimpin yang masa depan kurang lebih seperti yang diterobosi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Sudah nampak itu. Bandung dibuat semacam atau seperti kota modern, ya. Bandung sudah memangkas layanan-layanan yang bertele-tele. Bandung sudah mampu meletakkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai penting daripada kemajuan masyarakat, intelektualitas, skill, pengetahuan. Karena Bandung
kota pendidikan, ada perguruan tinggi, perguruan ternama ada di sana. Konsep dari pemimpin yang visioner adalah mengawinkan, ya. Mengawinkan karakter kota Bandung yang mempunyai beberapa aspek yang daya tarik, ya, dan berhasil, ya, dan berhasil. Ya. Itu tuntutan, ya, ya, tuntutan. Singapura contoh yang ekstrim, artinya mungkin terlalu jauh, tetapi ada bagian yang perlu kita jadikan pelajaran. Estafet kepemimpinan, mulai Lee Kuan Yew, Lee Hsio-hong, terus siapa lagi, ada itu masih dalam keluarganya, lalu terakhir sekarang Lawrence Wang. Itu kan Perdana Menteri, kepala negara. Pemimpin yang ketika Lawrence Wang itu dilantik Perdana Menteri, dia dalam pidato yang dia canangkan, pidato pelantikan, pidato politik, bahwa dalam masa kepemimpinan saya sebagai Perdana Menteri, ya, 1 tahun ke depan, rakyat Singapura yang bekerja di sektor pendidikan, kesehatan, di sektor publik yang lainnya, ketika berinteraksi, menuju tempat kerja, menuju pasar, menuju kampus, menuju sekolah, saya akan mewujudkan cita-cita ini bahwa keluar apartemen, keluar rumah, keluar dari tempat tinggal, menuju tempat kerja dan seterusnya, hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit. Itu janji. Ya. Dan perlahan-lahan terrealisasi itu. Ya. Keluar rumah sedikit, sebelahnya ada MRT. Ya. MRT kan angkutan massal dalam waktu sekian menit menuju. Jadi caranya apa? Memperbanyak koneksi MRT. Memperbanyak koneksi MRT. Ya. Mudah, ya. Dengan koneksi yang semakin dipadatkan, maka akses publik untuk menuju ke tempat-tempat kerja dan seterusnya memang makin ringkas, ya, makin cepat, ya, dan terwujud, ya, terwujud. Jadi MRT mau kemana? Mau ke Orchard Road, ya, tempat perbelanjaan terkenal itu, ya nggak sampai 15 menit dari tempat dimanapun apartemen atau rumah yang kita tinggal. Ya. Dari MRT mau kemana? Ke Sentosa Island, ya, sudah ambil jalur MRT yang ini, sebentar lagi sampai. Mau kemana? Mau sekarang atau sudah dibangun akses MRT dan kereta api dari Singapura sampai Kuala Lumpur. Itu akan ditempuh sekarang kalau naik bis itu kurang lebih 8 jam dari Singapura ke Kuala Lumpur. Tapi saya naik mobil rental, mobil-mobil kayak Pajero kayak gitu-gitu, ya, itu kurang lebih 4,5 jam dari Singapura ke Kuala Lumpur, kurang lebih 4,5 jam. Nah, layanan publik memperhatikan, ya, kebutuhan-kebutuhan krusial daripada masyarakat, ya, dan pemimpin harus mempunyai visi ke sana. Sehingga menjadi hal yang penting, ya, bahwa dalam perkembangan, ya, layanan publik dan kita lihat bahwa perubahan-perubahan melalui layanan digital, platform layanan, ya, itu akan mampu menggerakkan. Ya. Sehingga kan kalau sekarang pelayanan lebih banyak dengan menggunakan digitalisasi, teknologi IT, pemimpin juga harus paham, punya pengetahuan. Ya. Maka kalau kadang-kadang kalau kita akses dengan lembaga-lembaga pemerintah, di dinas
kependudukan Dukcapil. Ya. Sebagian besar ya belum memahami tentang teknologi digital. Ya, mau diberi pelatihan kayak apapun nggak akan jadi-jadi. Membutuhkan perubahan atau regenerasi. Kalau saya sering melakukan uji latsar, latihan dasar calon pegawai negeri, sering kita menguji di Jawa Timur itu, menarik yang saya temukan. Anak-anak yang baru masuk pegawai negeri, mereka diwajibkan untuk membuat terobosan, untuk membuat model layanan publik secara digital di tempat yang mereka magang atau bekerja saat ini. Masing-masing memaparkan platform layanan yang mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Di rumah sakit, ya dulu ada satu mahasiswa, satu ASN ya, dia kerja di rumah sakit, di UGD. Hal yang dia lihat adalah proses layanan sejak pasien datang sampai masuk ke ruang perawatan di IGD itu, prosesnya lama, butuh waktu. Lalu dibuatlah aplikasi layanan yang mempersingkat proses untuk sampai kepada penanganan terhadap pasien. Ya. Singkat kata, dengan platform digital, ya, alur-alur yang tadi bertele-tele ya, itu bisa dipercepat atau dipersingkat. Rumah sakit umum yang biasanya kalau UGD mau pagi kalau mau daftar itu antrinya sampai berapa ratus meter itu. Ya. Antri panjang mau dapat kartu untuk mendapatkan layanan. Ya, mereka membuat platform, tidak lagi perlu antri. Ya. Ya. Mendaftar secara sistem dan juga secara cepat bisa memperoleh layanan secara baik. Ya. Pemimpin harus punya pengetahuan yang luas. Ya. Harus punya pengetahuan yang luas. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan. Lanjutan yang bagian yang terakhir yang saya jelasin tentang ke negosiasi. Negosiasi. Ya. Di bagian-bagian terakhir. Nah, ya. Di dalam melakukan negosiasi, kemarin kan saya sudah menyampaikan bahwa tujuan daripada negosiasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang sifatnya damai, yang win-win solution, yang menguntungkan dua belah pihak. Walaupun kita kemarin sudah melihat negosiasi juga ya bisa dalam tataran kompetitif. Ya. Dia mau membangun kekuatan bagaimana caranya supaya dalam negosiasi ini dia menang. Ya. Dia menang. Negosiasi distributif. Bagaimana supaya kalau memperoleh kesepakatan bisa sama-sama menguntungkan. Bukan sekedar win-win solution. Ini contoh seperti yang saya ilustrasikan antara
Kabupaten Malang dengan Kota Batu soal taman rekreasi satu wilayah di Sengkaling, bukan Sengkaling, di Songgoriti. Yang lalu jalan tengahnya adalah sama-sama sepakat wilayah ini diserahkan pihak ketiga untuk dikelola. Keuntungannya dibagi kepada dua belah pihak dengan persetujuan, dengan perjanjian. 50 tahun ke depan ini perjanjian. Kita nggak tahu perkembangan lanjutannya. Ya, kita nggak tahu. Jadi, di dalam proses membangun langkah-langkah negosiasi, ini satu hal yang juga penting. Etika itu menjadi poin yang perlu kita perhatikan. Etika, tata krama, atau fatsun. Ya. Fatsun itu tata krama, kesantunan di dalam melakukan proses negosiasi. Sama-sama harus memiliki sebuah sikap integritas, negosiasi dengan jujur. Integritas itu mencerminkan niat yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak atau tiga belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara fair, secara adil, jujur, memahami atau saling memahami satu sama lain. Itu integritas. Ya. Sedapat mungkin menghindari manipulasi atau tindakan yang merugikan pihak lain. Etika di dalam bernegosiasi. Etika di dalam membuat kesepakatan-kesepakatan. Jangan menelikung. Di dalam proses kita telikung. Ya. Jangan menggunakan tangan-tangan lain. Tetapi kedua belah pihak harus fair. Ya. Ya. Membahas secara bersama, secara terbuka, menunjukkan kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan menyepakati apa yang mau kita capai dari negosiasi, apa yang mau kita dapatkan. Saya ilustrasikan yang lalu, ya, buntunya negosiasi batas wilayah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang soal ya air terjun yang memang sangat menarik, ya, yaitu karena belum sampai kepada pemahaman yang sama bahwa siapapun yang mengelola atau ujung-ujungnya untuk kepentingan rakyat. Rakyat itu siapa? Rakyat Indonesia. Untuk sampai ke sana masih jauh, ya. Ya. Yang tadi di dalam teori kemarin melewati negosiasi yang distributif, yang sepakat tetapi belakangan ada kalkulasi yang saling menguntungkan. Ya. Punya sikap integritas, ini yang harus dipegang. Tapi kalau baru mulai, nah kemarin itu salah satu yang kita kendalikan adalah jangan emosional. Ya, nggak jalan itu. Ya. Jangan emosional. Antara menteri perumahan kemarin di TV, di media kita lihat dengan Hercules. Ya. Belum apa-apa, Hercules sudah teriak-teriak, bentak-bentak. Tanah ini dulu ini tidak jelas. Lalu kelompoknya Hercules lalu mengelola. Sebelumnya nggak ada yang peduli. Ya. Belum nggak ada peduli. Jadi tanah ini bukan tanah negara. Tanah ini tanah kosong, bukan tanah yang tidak ada pemiliknya, lalu kami yang mengelola. Setelah jadi seperti ini, pemerintah serta-merta mau mengambil. Kami tidak setuju, ya. Hercules mengatakan demikian. Ya. Kalau ini menjadi awal daripada sebuah proses yang kita mestinya ingin mendapatkan penyelesaian yang konstruktif, ya ini kita akan gagal, ya. Gagal. Ya. Lalu kemudian keadilan, ya saya ke sana dulu. Hormat, saling menghormati. Fatsun tadi, ya. Tata krama, sopan santun, menghormati lawan bicara. Kita ini duduk bersama untuk menyelesaikan satu persoalan, ya. Saling mendengar, ya. Tontonan-tontonan di televisi,
kalau kita lihat yang sekarang cenderung menjadi tidak bagus, rakyat bersuara, ya, apa itu ILC, ya, ini membawa proses berdiskusi, membawa proses mengembangkan atau mengkritisi ke ranah yang tidak bagus. Lebih banyak mengedepankan ego personil, ya, kelompok atau komunitas, gagal. Sehingga kita mendapat bahwa tontonan-tontonan di televisi yang menampilkan hal yang tidak bagus, ya, sebetulnya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, harus lebih tegas. Masa tontonan itu menunjukkan atau kita melihat orang saling berkelahi, saling ancam, teriak, dan seterusnya. Ini nggak bagus, ya. Saling menghormati lawan bicara, menghargai pendapat satu persatu, menciptakan suasana yang teduh dan profesional. Berat memang, ya, kalau kita sudah berangkat dengan niat yang penting mau menang, lalu disuruh seperti ini, tidak gampang. Ya. Karena ini harus dimulai dari di depan, integritas seseorang. Dia mempunyai keinginan untuk tujuan yang baik atau tidak. Ya, keadilan selalu mencari solusi. Kalau dalam bahasa yang kita gunakan di dalam konsep negosiasi itu adalah mencapai win-win solution. Mencapai win-win solution. Keadilan, solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Ya. Dan dengan iklim yang sejuk atau minimal iklim yang landai dan lebih banyak saling menghormati. Untuk saling menghormati juga lebih banyak memahami, saling memahami pihak lawan bicara. Ya, tanggung jawab, mempertanggungjawabkan setiap pernyataan dan tindakan selama proses. Ya, selama berinteraksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalimat-kalimat yang keluar dari percakapan itu ya harus rasional, harus bisa dipertanggungjawabkan. Bencak-bencak, teriak-teriak, marah-marah harus dipertanggungjawabkan. Karena toh kita mempunyai tujuan yang baik, yaitu kesepakatan, keuntungan kedua belah pihak. Tujuannya ke sana, bukan kepada tujuan untuk pecah belah. Konflik publik tentang ijazah Presiden Joko Widodo saya kira juga menarik, ya. Ya. Sepanjang pandangan saya pribadi, ya, mengikuti perkembangan-perkembangan yang terakhir terjadi, pandangan saya pribadi, lalu juga mengikuti perkembangan-perkembangan ada, ya, juga mengutip pendapat beberapa orang, konflik ini kan tidak perlu ada, kecuali ada niat yang tidak baik, niatnya untuk mengadu domba antara kelompok-kelompok masyarakat. Kalau niat itu untuk merusak, konflik ini akan terus berjalan. Kalau niat itu baik, sederhana sekali. Presiden Jokowi, ini loh tunjukkan ijazah, ini aslinya. Datangkan para ahli, buktikan. Selesai. Tapi mengapa, ya, perbedaan pendapat, konflik soal penilaian terhadap ijazah Jokowi itu terus berlarut-larut?
ini berpotensi mempolarisasi kelompok masyarakat. Polarisasi, kelompok pro Jokowi, kelompok ini. Itu terus berkembang dan memanas, ya. Sebaiknya, sebijak-bijaknya, hindari potensi ke arah konflik, hindari, ya. Karena ya hidup bernegara, hidup bermasyarakat sepatutnya bisa menjaga kedamaian. Tanggung jawab, mempertanggung jawab, ya sudah saya katakan tadi ya, harus lalu bisa negosiasi lintas budaya. Ini menarik, ya, lintas budaya. Saya dari NTT, lalu kemudian di Jawa saya interaksi dengan komunitas ya, di Jawa, lalu dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan segala macam. Ya, ada hal-hal yang saya harus mengambil posisi. Ini posisi saya dulu. Ya, ya. Posisi saya belum memahami mengenai karakter atau budaya, bahasa dari masyarakat Jawa di sekitar tempat saya tinggal dulu. Nah, hal yang paling baik adalah sikap apa? Diam dulu. Ya, sikap diam dalam pengertian bahwa dengan diam itu sambil mempelajari. Oh, saya melihat awal-awal kan terus terang ya, kalau di kampus, di kelompok-kelompok mahasiswa yang etnisnya berbeda-beda, saya dari NTT, dari Timur, kami punya komunitas, cara berkomunikasi lain. Menurut budaya saya, kami kalau berkomunikasi, ya, bicara keras, kadang teriak-teriak, ketawa-ketawa, hahi, dan seterusnya, itu hal biasa. Tapi teman-teman yang dari Jawa kan kaget melihat ada apa nih, kok kayak ada sesuatu, padahal sedang santai dan hal biasa. Saya memperhatikan juga teman-teman dari Jawa, mereka lebih banyak diam, lebih banyak kalau ngomongnya kecil, halus gitu ya. Karena memang bentukan dari lingkungan budaya. Karakter budaya kita dari timur berbeda dengan karakter budaya dari Jawa. Kita berhadapan kehidupan yang penuh tantangan, alam yang keras, penuh tantangan, perjuangan dan seterusnya. Menghadapi tantangan seperti itu membentuk karakter kita. Ya. Dalam sejarahnya, suku-suku Jawa menghadapi suasana kepatuhan terhadap yang kuasa, raja, patih, sultan. Patuh menjadi abdi dalam, menjadi orang yang penurut. Maka sikap itu terbias dalam cara hidup. Lebih banyak diam, lebih banyak slow, ya, lebih banyak mengikuti. Ya. Nah, ini kan penting kalau nanti dalam satu interaksi sosial, menghadapi satu hal, cara kita berkomunikasi, cara kita menyelesaikan, tentu berbeda. Ada masalah yang saya hadapi dengan teman-teman dari Jawa, tentu cara menyelesaikan masalah harus saling memahami. Oh, ini karakternya begini, begitu mereka seperti ini. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang berbeda yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Jelas itu. Ya. Ya. Kalau di Papua Pegunungan, ya, tradisi atau nilai-nilai budaya mengajarkan bahwa ketika konflik, lalu suara masuk, ketika konflik itu muncul, upaya-upaya untuk menyelesaikan suara masuk.
menyelesaikan konflik, ya maka apa yang kita pedomani ya, di suku-suku asli. Bakar batu adalah satu media untuk menyelesaikan konflik. Tradisi adat istiadat, nilai-nilai budaya mengajarkan mengenai fase penting dalam menyelesaikan konflik. Bakar batu. Bakar batu di semua wilayah Papua itu juga merupakan proses yang dilalui ketika ada masalah-masalah. Kurang lebih seperti itu ya, mana siapa yang asli, siapa nih yang asli Papua ini? Mana? Ini, saya minta cerita. Ya. Siapa yang saya ini? Pak Ertan Tabuni, cerita sedikit mengenai bakar batu. Ya, saya akan bilang, karakter budaya daripada suku-suku asli di Papua itu adalah tradisi untuk bakar batu, untuk menyelesaikan konflik. Apa yang saya omongkan kira-kira gimana? Coba saudara ilustrasikan. Silakan. Pak Ertan. Bisa? Masih belum? Nggak dengar suaranya. Atau ini, Anika Iklina. Bakar batu. Izin Prof, bisa minta ulang dia punya pertanyaannya kah? Nah, sekarang saya bilang, setiap daerah punya ciri, punya kekhasan untuk menyelesaikan konflik. Saudara-saudara kita, orang asli Papua, punya tradisi bahwa jika ada konflik-konflik, ya, dan pada puncak yang terjadi kedamaian, kesepakatan, lalu dirayakan melalui sebuah upacara atau tradisional yang disebut sebagai upacara bakar batu. Puncak daripada penyelesaian konflik. Bisa ceritakan kepada saya, ya, seluk-beluk proses bakar batu di dalam menyelesaikan konflik menurut perspektif tradisi atau adat masyarakat Papua. Bisa, silakan. Cerita aja. Ya, Ertan mau ngomong. oke Bapak. Ya, Baik, terima kasih Prof atas kesempatan. ya. Selamat malam semua teman-teman. Saya ingin jelaskan tentang sistem bakar batu, budaya bakar batu di pegunungan. Ya. Baik, sebelum sudah planning rencana untuk kami bakar batu itu, seorang kepala itu dia sudah kasih tahu informasi lebih dulu. Lebih dulu bahwa kami akan masak wam daging babi. Kami akan masak. Jadi setiap untuk awal itu harus kasih tahu ke anak-anak pemuda atau pertemuan. Awalnya harus pertemuan dulu, sepakat hari apa kami akan masak. Setelah kesepakatan, kemudian persiapan yang kami harus lakukan. Setelah itu persiapan seperti alat masak, kayu bakar. Setelah itu kami susun batu. Kemudian sebelumnya itu kami sudah kasih tahu ibu-ibu. Ibu-ibu harus siapkan sayur, alat masak, kemudian ubi, petatas dan lain-lain. Setelah itu pas begitu selesai kesiapan, bakar batu sudah susunnya batu. Pas hari hanya muncul, semua orang datang ibu-ibu, tugasnya ibu-ibu masak. Dong sudah bawa ubi ini semua, akhirnya situ pas setelah itu bunuh wam, kemudian bela, lain-lain, semua setelah bela ini semua masak. Kemudian setelah masak itu
setelah masak, mungkin ada acara apa begitu. Setelah ada acara, lakukan selesai acara, makan bersama. Setelah makan bersama itu diarahkan untuk harus duduk per kelompok-kelompok. Duduk per kelompok-kelompok. Jadi seorang yang pegang potong wam itu dia sudah tahu bahwa nanti sekian kelompok yang ada di situ. Jadi setelah potong wam itu sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Nah, setelah potong dibagikan sesuai kelompok. Kelompok yang ada kelompok itu masih doang makan. Jadi kalau sudah seorang yang potong daging babi itu kalau dia potong baik itu kesaksiannya baik. Kalau dia potong salah dan seorang yang ada yang komando untuk arahkan bahwa di sini tidak dapat, di sini dapat begitu. Dia pastikan harus semua orang harus makan. Kalau tidak itu nanti kesaksiannya buruk. Akhirnya setelah itu yang ditugaskan ini dia tanya, Bapak apakah sudah semua? Oke sudah semua. Nah, itu baru potong masing-masing, makan bersama bubar. Itu sesingkat Iya, apa untuk bakar iya, batunya seperti itu Bapak. iya. Itu proses bakar batu. Puncak daripada sebuah Iya. situasi, sebuah kehidupan, ya masyarakat. Apakah ini yang saya ingin dapat gambaran? Apakah setelah melalui proses konflik dan berujung pada kedamaian, lalu dirayakan dengan upacara bakar batu? Benar nggak? Tadinya kan konflik, ya. Lalu kemudian berusaha saling menyelesaikan, dapat kesepakatan, selesai. Mari kita bakar batu. Benar nggak apa yang saya omongkan ini? Selesai konflik, Benar Bapak. itu penting. Lalu kita bakar batu untuk mensyukuri, ya, untuk merayakan, ya, kesepakatan, kebersamaan. Oke, betul. Lalu hal kedua, ya, mendamaikan lagi. Ya, hal kedua, ya, tapi ini bagus. Secara tradisi adat itu memang salah satu karakter kelompok-kelompok suku-suku menyelesaikan masalah konflik dalam kehidupan. Itu mungkin setiap daerah punya. Tapi yang paling gaung kita dengar itu komunitas Papua dengan upacara bakar batu, ya, kebiasaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat itu adalah tradisi bakar batu melalui proses yang tadi dijelaskan oleh Tabuni untuk mewujudkan perdamaian, ya, untuk mewujudkan semangat persaudaraan. Ya. Jadi ini yang saya bilang, ya, lintas budaya, ya. Peribahasa mengatakan, ya, kalau kita ke daerah lain kita harus, ya, masuk kandang kambing harus masuk kandang ini harus saling menyesuaikan, ya. Jadi memahami lingkungan di mana kita berada, ya. Saudara-saudara saya dari NTT yang banyak bekerja di Kalimantan, ya, sering terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan, tidak bagus. Datang dari NTT, masuk di kawasan perkebunan sawit di sana, lalu dengan orang asli, beda pendapat, tidak bisa saling sering membuat pelanggaran dan keonaran. Adat Dayak harus dipatuhi. Kalau terjadi pelanggaran, didenda secara adat Dayak. Ada Dayak. Kalau naik motor melintas lalu menabrak babi, hewan peliharaan, harus dipatuhi, denda. Tidak ada standarnya. Seorang profesor dari Bandung, Jakarta UI, dia membuat pernyataan yang salah. Ya. Dia mengatakan, waktu dia menjadi saksi ahli, ya, kasus Ariel Noah dan Luna Maya. Ariel Noah, Luna Maya,
Cut Tari, ya, dulu persidangan heboh. Dia sebagai sosiolog diundang menjadi saksi ahli. Dia memberi contoh apa yang dilakukan oleh generasi artis seperti Luna Maya dan Arif. Sebetulnya di masyarakat mereka, suku-suku di pedalaman itu hal biasa. Contohnya suku Dayak. Kehidupan kumpul kebo, praktek prasmanan sudah ada. Orang Dayak tersinggung itu. Kalimat yang dia lontarkan itu salah, ya. Ya. Ada hal yang tidak semua disampaikan oleh ahli sosiologi tadi. Tidak semua disampaikan bahwa mestinya ya dalam suku-suku asli Dayak itu sebelum pernikahan yang sah menurut gereja agama, mereka melalui sebuah proses ya, kawin adat, bahasa lokal disebut dengan kawin cicak, ya. Belum agama, tapi kawin adat, tradisi adat sudah sah menurut adat, mereka sudah boleh berkumpul. Pemahaman ahli sosiologi tadi dia mengatakan itu biasa di suku-suku Dayak. Padahal yang dia katakan harusnya berlanjut berdasarkan nilai-nilai budaya yang mereka lindungi. Tradisi kawin cicak itu adalah tradisi anak gadis laki yang sudah pacaran dan dipandang bahwa sudah waktunya boleh menikah, dikawinkan secara adat dulu dan mereka sudah bisa berkumpul, boleh berkumpul. Nah, kalimat itu keliru. Suku Dayak seluruh Indonesia, se-Kalimantan, demo dan seterusnya, dia didatangkan ke di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Waktu itu saya di sana. Ya, waktu itu saya ada di sana. Ketika profesor ini datang dengan iring-iringan dari para penjemput, segala macam upacara itu, dan masuk di rumah adat untuk menghadiri perkawinan. Pengadilan adat. Pengadilan sidang adat dengan hukuman ya 300 juta, kerbau sekian ini dan sekian ini, pokoknya dendanya besar. Dan dia juga mewajibkan memberi makan pada seluruh pengunjung yang datang pada pengadilan tersebut. Harus mengikuti itu. Dia ikuti semua. Dipatuhi. Ya. Dan dianggap dia sudah memahami adat setempat. Sesudah itu ada abolisi atau pengampunan. Bahwa dia dikukuhkan sebagai orang Dayak yang sudah memahami apa yang terkait dengan budaya Dayak, dan dia memohon maaf dan sudah membayar kewajiban-kewajibannya. Semua itu sudah terpenuhi, lalu dia dikukuhkan sebagai suku Dayak, orang Dayak. Sudah menjadi saudara. Nah, itu lintas budaya. Komunikasi yang efektif pasti sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif. Beda bahasa, beda budaya, hati-hati dalam melakukan komunikasi. Ya. Menghormati budaya lain. Kita ini memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya ini adalah menjadi aset yang berharga untuk merawat persatuan dan kesatuan. Keragaman budaya ini dalam bahasa yang sedikit dikatakan sebagai rangkaian mutiara yang perlu kita tempatkan dalam nilai yang tinggi. Ya. Maka kita perlu menghormati adat dan budaya masing-masing, saling menghargai. Meningkatkan keterampilan bernegosiasi, nah, ada pelatihannya, ada simulasi, ya, evaluasi diri, ya. Jadi kita perlu melakukan semacam pelatihan-pelatihan. Saudara di ASN itu BIMTEK, ya, ice breaking untuk memecahkan satu masalah sampai kepada sebuah keputusan dan seterusnya. Ya, itu kemudian studi kasus kepemimpinan, ya. Saudara-saudara sudah menyampaikan kasus-kasus yang saya minta, ya. Ini contoh saja. Membantu mahasiswa dalam memahami konsep kepemimpinan. Ini dalam kerangka teori. Membantu mahasiswa juga untuk melakukan analisis, ya.
Contoh studi kasus yang meliputi negosiasi di bisnis, konflik antara tim, konflik di dalam masalah-masalah atau kehidupan organisasi. Dalam bisnis, ya, bisnis itu kan apa? Sebuah kinerja yang berujung pada mendapatkan keuntungan. Kepemimpinan negosiasi merupakan elemen penting dalam dunia bisnis. Maka diperlukan cara-cara yang efektif untuk mengatasi konflik dalam dunia bisnis. Sedapat mungkin terjadi sharing. Ya, sedapat mungkin agar konflik itu tidak meluas atau tidak bertambah. Kembali lagi tadi harus saling memahami posisi dari masing-masing ya. Dalam dunia politik, kalau tadi bisnis itu dia adalah profit, dunia politik soal kepentingan, soal alokasi yang diperoleh, kekuasaan, power, itu politik. Maka akan terjadi hal-hal yang tidak bagus jika dalam politik ya apa yang disampaikan kepada publik dengan tindakan nyata yang dilakukan itu berbeda. Ya. Terjadilah pecahlah konflik dahsyat di Kalimantan Timur. Ya. Performa daripada kepemimpinan dengan kenyataan di Kalimantan Tengah sangat timpang. Masyarakat tuntut. Jadilah konflik yang dahsyat seperti yang kita ikuti. Dalam dunia sosial, nah, memiliki peran vital menciptakan perubahan sosial. Ya, sosial itu artinya menyelesaikan masalah-masalah yang bisa memberikan kedamaian, kehidupan yang kondusif, kehidupan yang saling tolong-menolong. Ya, maka sebagai elemen-elemen di dalam proses konflik, kita memberi arah, memberi motivasi, memberi ruang, ya, yang paling menyejukkan. Ada banyak dialog, ya, banyak kompromi, banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara kerja sama. Ya. Dalam dunia internasional, wah ini konflik bisa berujung kepada perang seperti sekarang ini. Ya. Ya. Kita tidak harapkan apa yang dicapai dari panasnya konflik internasional. Soal kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu adalah apa? Otoritas hak yang melekat pada setiap warga negara terhadap bangsa dan negara yang dia miliki. Ya. Kalau di tapel-tapel batas itu, di antara misalnya Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Indonesia, Papua Nugini, Indonesia dengan Timur Leste, selalu kita lihat ya, NKRI harga mati. Ini soal dalam politik, ini soal ya, otoritas, marwah daripada harga diri daripada sebuah negara. Kedaulatan. Ya. Keluar kita satu. Ya. Ke dalam kita solid. Itu kedaulatan. Ya. Jadi, seorang pemimpin yang mampu menegakkan ya, spirit ya, kedaulatan untuk merawat bangsa. Contoh sukses negosiasi kita punya tokoh-tokoh politik yang luar biasa. Nelson Mandela, Martin Luther, Bill Gates, Paus Yohanes Paulus II, ya, juga menjadi tokoh-tokoh yang tampil sebagai Nobel itu memberikan hadiah penghargaan kepada tokoh-tokoh besar karena berkontribusi di dalam perdamaian dunia. Mereka memberi penghargaan ya kepada tokoh-tokoh besar. Nah, kesimpulan kepemimpinan negosiasi merupakan keterampilan. Nah, saya kan mulai awal bilang ini soal skill, keterampilan yang saling melengkapi
leadership, pemimpin yang dibentuk, pemimpin yang mempunyai visi, yang mempunyai karakter, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan berdasarkan kesepakatan atau win-win solution. Pemimpin yang efektif mampu mengelola emosi dan segala macam itu agar supaya berujung pada capaian hasil dari kesepakatan untuk saling menguntungkan. Bagian ini saudara-saudara bisa jadikan bahan untuk praktek saudara dalam kehidupan di masyarakat, dalam lingkup organisasi, pekerjaan. Paling tidak materi saya ini sedikit membuka cakrawala saudara untuk meletakkan betapa kepemimpinan itu menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi, dan sebuah organisasi selalu menghadapi dinamikanya, dan ketika menghadapi sebuah konflik, maka harus mampu mengatasi konflik-konflik tersebut secara bijak, damai, kondusif. Sekian, terima kasih. Materi saya akhiri, dan menurut catatan dari program studi ini kuliah saya yang terakhir. Ya. Setelah itu baru ujian. Kita ikuti jadwal dari program. Sekian, terima kasih. Kita foto dulu, nanti dikirim di grup dokumentasi. Ya, silakan siapa yang foto, lalu nanti juga kirim ke grup juga, ke saya juga, terutama absensi kelas. Siapa? Siap, izin Prof, saya yang foto Prof. Monggo. Dapat semua? Maria, ini Maria Tandi ini, on kamera. ya, izin Prof, Izin, Maria Prof. kayaknya kameranya lagi error. Kamera lagi error, Prof. Aduh, ganti kameranya itu. Aduh. Maaf, Prof. Ganti dia punya HP itu ya. Ya, silakan. Oke, semua siap. Hitung mundur 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Prof. Selamat, terima kasih. Selamat sore. Selamat malam di Wamena, dan masih selamat sore di sini. Sampai ketemu pada kesempatan. Terima kasih. Sama-sama. Saya mundur ya, live di forum ini. Selamat terima kasih Prof. Selamat. Terima kasih Prof. Ya. Prof. Ya, selamat istirahat. Terima kasih Bapak. Ya, sampai ketemu lagi. Siap. Makasih Prof. Ya, Bapak. Oke, kawan-kawan untuk besok ini, kan hari Jumat besok kayaknya Pak Rektor juga semua online. Jadi bagaimana, kira-kira besok mau datang ke kampus atau di rumah saja? Halo? Saya online nanti. Selamat malam. Mau kuliah besok ke kampus atau masing-masing di rumah? Saya dari rumah, Pak. Siap. Berarti yang dari rumah silakan di rumah. Yang mau datang ke kampus silakan, saya siapkan fasilitasnya. Kira-kira begitu kah? Oke. Siap. Oke, terima kasih semua. Ibu Anike, percaya terus nih Ibu Anike nih. Mbak Dwi, Mbak Pertan, semuanya. Hormat. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, izin pamit. Selamat malam. Malam juga. Malam juga. Selamat malam. Malam semua. Jaringan, Malam semua. Wah. Besok ke kampus kah dari rumah saja? Dari rumah lebih jelas suaranya, tapi saya jaringannya. Yo. Di kampus bagus. Malam ini saya di kampus nih. Ada yang mau ke kampus, besok bisa. Ya. Di kampus siapkan. Di kampus speaker itu yang perlu ini suruh pasang itu. Aduh, tidak bisa dengar sekali. Tadi itu bilang Panu boleh, Panu keluar lagi. Iya. Tugas di kampus itu besok aja datang. Iya, di kampus itu perlu pasang speaker biar suaranya terang tuh teman-teman.
Nah, Oke, selamat oke. istirahat semua. Wah. Dah. Wow, selamat malam. Alam.